materi saya, yaitu modul 8 sesi 13 tentang pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Jadi nanti bisa dilihat langsung di videonya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sekarang kita berjumpa lagi seperti biasa. Kita pertemuan kelompok ya. Nah, di sini saya akan membawa materi yang baru. Bapak-bapak dan Ibu, di sini ada modul 8. Kemarin saya kan sudah mengajar modul berapa? Modul 7. Nah, sekarang kita akan lanjut di modul 8. Kemarin modul 7 kalau tidak salah itu pencegahan dan penanganan stunting kan? Iya Ibu. Iya kan Bapak Badrun? Ya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke modul 8 sesi 13, yaitu pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, jadi seperti yang lalu-lalu, di sini kita akan mengidentifikasi atau gimana ini tahapannya gitu, tahapan memproses, maksudnya kemampuan diri dalam diri kita sendiri maupun di dalam keluarga, bagaimana sih orang bisa sama-sama mencegah dan menangani stunting ini, ya Ibu Bapak. Iya Ibu. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh, nanti bisa dipraktikkan atau bisa juga ditambah nanti di rumah seperti apa contoh yang lain ya. Di sini identifikasi kemampuan diri dan keluarga. Untuk diri kita sendiri, jadi sebelum kita gimana mengajak keluarga, kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri dulu, baru keluarga. Jadi kita harus makan makanan bergizi, ya. Iya, Tahu Ibu. makanan bergizi atau tidak? Tahu Ibu. Apa tuh? Nasi, Badrun? Seperti sayur, makan nasi, sayur, sayur, ikan, ikan, buah-buahan dan buah-buahan. lain-lain. Nah, jadi untuk ibu yang sedang hamil, itu makanan bergizi itu sangat penting, begitu. Jadi harus makan makanan bergizi. Terus ketika sudah melahirkan juga harus memberikan ASI eksklusif gitu. Jadi dikasih ASI ya kalau ketika anaknya baru lahir. Kemudian di sini selain untuk kemampuan diri sendiri, selain tadi makanan bergizi, kemudian memberikan ASI eksklusif, kita juga mengajak gitu ya. Jadi si bapak bisa ajak istrinya di rumah untuk merawat anaknya sama-sama dengan ibu. Misalnya ibu sedang parisal, misalnya istrinya sedang sibuk di dapur, anaknya sedang bermain sendiri, kira-kira parisal mau ngapain? Kenapa Ibu? Kalau ibunya sedang sibuk di dapur, misalnya lagi memasak, terus anaknya sendirian nih di ruang tamu main sendiri, baiknya parisal ngapain? Saya temani anak saya dan bermain bersama dia. Ya, pintar sekali. Jadi memang harus kayak begitu ya. Jadi jangan biarkan ibu tuh sendirian terus. Ibu semuanya ngurusi anak, tapi kita sama-sama merawat dan mengasuh anak ya. Terus selain itu, misalnya ketika anaknya sedang tidur, anaknya sedang tidur, terus ibunya masih sibuk di dapur, Pak Rusmin. Kira-kira harus ngapain nih kalau misalnya anaknya sedang bobo, ibunya sedang cuci piring, apakah Pak Rusmin juga ikut tidur sama anaknya atau bagaimana? Ya, bagaimana coba Pak Rusmin? Cepat. Ibu Ella gimana? Membantu Ibu cuci piring. Membantu istrinya untuk cuci piring. Jadi kayak begitu ya. Jadi kita harus tahu identifikasi kemampuan diri kita dan keluarga. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pemetaannya. Jadi seperti peta loh. Nah, di sini pemetaan sumber daya lingkungan tuh ada 3. Ada berapa? Ada 3. Sumber daya alam yang pertama, yang kedua sumber daya sosial atau lingkungan sosial, dan yang ketiga sumber daya manusia. Ini adalah jenis sumber daya lingkungan. Nah, saya akan jelaskan tiga-tiganya nih. Yang ke satu, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan itu apa? Jadi ini berkaitan dengan modul
siapa? Kita tidak usah berpikir jauh-jauh, di dalam rumah ada ibu, ada siapa lagi? Ada bapak. Nah, anak-anak juga itu termasuk sumber daya manusia karena kita sama-sama bekerja sama dalam satu anggota keluarga begitu. Kemudian kalau di dalam desa kita, siapa yang memimpin sumber daya manusianya? Siapa? Kepala desa. Nah, jadi semua ini berperan penting ya. Kalau kita sakit berarti ada dokter. Terus kalau misalnya seperti ini, kalian KPMPKH kalau ingin bertanya sesuatu